My heart lights up like flame when she
pagi semua, selamat hari Minggu. Cepatnya udah minggu lagi. Hari ini kita akan ada sekolah minggu. Penasaran nggak ceritanya? Aku sih penasaran. Yuk, mari kita berdoa. God, thank you for today. Please bless us so we can have a wonderful day, and please bless us so we can understand what the teachers are trying to say to us, and also please bless us so we can all have a wonderful day. Thank you, God. In Jesus' name we pray, amen. Yuk, bye-bye! Hello everyone, happy Sunday. This is Hichi Keisha and this is Karen. I hope you guys masih ingat muka kita. Bagi yang baru, halo, welcome. Hari ini kita bakal present worship barengan. Jadi kalian yang di rumah stand up dan kita bakal nari, bakal nyanyi. Tapi since kita main piano, Karen sih nyanyi doang, tapi nggak apa, dia duduk, nggak bisa nari. Kalian jadi berdiri, nari-nari di rumah, nyanyi terserah. Sampai your parents kayak ya. Okay, now are you guys ready? Stand up. Are you ready, Karen? Am I ready? I am ready. Let's go. I'll close my eyes and colors fly. There's no hiding from your grace. I can't deny your heart from mine, and it's unrelenting chase. I was on the edge of deception, caught up in my own hesitation, until your love took over me. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. An oasis, here oasis, all the freedom
guys masih di sini. Nah, sekarang kita mau masuk ke praise kedua. Lagunya adalah Bersorak by JBCC Worship. Jadi kalau kalian tahu lagunya, kalian berdiri, kalian joget-joget. Kalau kalian nggak tahu lagunya, nggak apa, kita bisa belajar hari ini bareng-bareng. Oke? Nah, DJ Karen sekarang, atau Karen, nggak ada di sini, dia lagi di situ, ngerjain PR. Wave, yes. Nah, jadi kita bakal nyanyi barengan ya. Kita nyanyi untuk Tuhan. Ingat, bukan untuk bersenang-senang saja. Jadi kalian coba dengerin liriksnya, apa yang dikatakan di lagu ini. Soalnya ini benar-benar bisa menguatkan kalian. Hallelujah.
Masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru selamat dunia, agung dan perkasa, muda dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, pokok pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Hai guys, masih di sini. Sekarang kita mau worship. Tadi udah praise 2 kali. Sekarang kita worshipnya lagu Jesus It Is You. Nah, ini lagunya by JBCC Worship juga. Jadi kalau kalian penasaran, kalian bisa buka Google dan kalian bisa baca liriknya. Soalnya liriknya tuh benar-benar bisa nguatin kita di masa-masa ini sekarang. Mungkin kalian di rumah belajar online susah banget, wifi-nya rusak lah, gurunya gak kedengeran lah, apalah gitu ya. Atau nggak mungkin orang tua kalian lagi susah gitu di rumah kerjanya soalnya kan. Atau nggak mungkin usahanya lagi susah juga. Jadi ini benar-benar kita harus kuat dan harus bisa ngelaluin ini gitu. Nah, tapi gimana caranya gitu. Nah, lagu ini tuh benar-benar bisa nguatin kita soalnya dia tuh ngajarin kita tuh harus percaya sama Tuhan. Kita nggak boleh kayak takut tuh, mikirin terus nih kita besok makan apa, besok aku sekolah gimana, besok aku gini gimana, besok ini gimana. Kita nggak bisa gitu. Kita mikirin gitu tuh nggak bakal ngebantu apa-apa gitu. Jadi selalu ingat Tuhan tuh punya kekuatan yang lebih besar daripada yang kita punya. Jadi kita harus percaya gitu ya. Oke, so kalau kalian mengerti lagu ini mungkin kalian bisa nanya orang tua atau nggak kalian lihat di Google, lihat terjemahannya gitu. Soalnya beda bahasa tuh bisa jadi beda arti gitu kan ya. Kalian mungkin mengertinya dengan cara yang berbeda. Jadi bisa gitu juga. Oke? Jadi nanti waktu selesai kalian mungkin bisa nyanyi sendirian di kamar atau apa. Kalian kita tenang semua, tarik nafas, buang. Who makes the sun to rise and bring the earth new life and every being
guilt on his shoulders, who holds my heart in his hands, who takes my thoughts and fears and them on the arms of Calvary. Jesus, it is you. Jesus, it is you. I lift my hands and I bring my soul, all of my days, all of my rights, all of my wrongs. I offer my life here and beyond to the only true Jesus, it is you. To the only true Jesus, it's you. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kita bisa nyanyi bersama. Terima kasih kita bisa di rumah dengan selamat. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kita bisa di sini hari ini. Sekarang kita mau mulai dengan firman Tuhan. Tolong persiapkan diri kita sendiri Tuhan, supaya kita bisa mengerti dan mendengar dengan baik. Dan apapun yang kita akan pelajari hari ini Tuhan, akan dari Engkau dan akan membantu kami Tuhan. Terima kasih untuk segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Halo anak-anak, senang ya hari ini sudah memuji dan menyembah Tuhan bersama Cici Keisha. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman dengan Aunty Olive. Yuk kita lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bisa memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, Engkau pasti senang ya Tuhan dengan apa yang kami berikan pada Engkau. Berkati Tuhan supaya kami saat ini bisa mengerti firman-Mu dan bisa mendengarkan apa yang Engkau mau. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Hari ini kita mau belajar tentang satu orang di dalam firman Tuhan yang bernama Yonatan. Siapa? Yonatan. Ya, bukan Yakobus, bukan Yohanes, tapi Yonatan. Siapa ya Yonatan itu? Nah, Yonatan ceritanya ada di Perjanjian Lama. Yonatan adalah teman Daud. Kalian sering dengar Daud yang mengalahkan Goliat? Nah, dia punya teman namanya Yonatan. Yonatan adalah anak Raja Saul. Ya, dia seorang anak raja. Yonatan hari ini kita mau belajar. Dia punya banyak sekali hal-hal yang baik yang kita pelajari. Kita mau belajar ya dari Yonatan hari ini. Yonatan adalah pahlawan yang gagah berani. Dia berani mempertaruhkan nyawanya. Dia mengalahkan orang-orang Filistin. Setelah berperang, Tuhan memberikan kemenangan buat orang Israel. Hore! Selain Yonatan adalah pahlawan yang gagah berani dan tidak takut menyerahkan nyawanya, Yonatan adalah orang yang berjiwa besar. Hah, apa ya berjiwa besar itu? Oh, begini ceritanya. Raja Saul adalah raja yang memerintah bangsa Israel hari itu. Tapi Tuhan sudah menetapkan pengganti Raja Saul adalah Daud. Yonatan tidak marah sama Tuhan, padahal Yonatan adalah anak Raja Saul.
Tapi Tuhan menetapkan Daud yang menjadi raja setelah Saul. Tapi Yonatan berjiwa besar. Dia tidak marah, dia tidak menjadi raja. Dia tidak apa-apa. Dia tetap senang Daud yang akan menjadi raja. Dia tidak marah dan dia berjiwa besar. Hebat sekali ya Yonatan ini. Yang ketiga, Yonatan tidak iri dengan Daud. Dia tetap menjadi teman dengan Daud, bahkan sayang dengan Daud. Dia memberikan apa yang dia punya, perlengkapan perangnya, untuk Daud pakai supaya Daud bisa berperang dengan lebih baik lagi. Yonatan sangat mengerti apa yang Tuhan mau. Kita selalu dipanggil untuk mengenapkan semua rencana Tuhan, bukan dipanggil untuk menjadi yang lebih baik daripada orang lain. Jadi Yonatan tidak iri dengan temannya Daud yang lebih hebat, yang bisa memenangkan banyak perang. Dia tidak pernah iri hati dengan Daud karena Yonatan tahu persis Tuhan mengasihi dia. Dia sudah menerima banyak kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Kita mau belajar ya seperti Yonatan yang tidak iri dengan teman-teman kita yang berhasil. Bisakah kita tetap tersenyum saat orang lain lebih berhasil daripada kita? Tidak seperti Raja Saul yang marah saat Daud memenangkan perang. Saat orang memuji Daud, Raja Saul marah, mukanya cemberut seperti anak ini. Siapa yang suka cemberut? Ayo jangan cemberut lagi ya. Kita adalah anak-anak yang bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih. Kebetulan kita punya banyak teman-teman yang berhasil di dalam hidupnya. Ada Gaby, ada Karen, ada Ansa, ada Claire, ada Alice, dan mungkin banyak teman yang lain yang mungkin hari ini fotonya nggak ada di sini. Tapi mereka semua berhasil. Bagaimanakah hati kita? Apakah kita senang saat melihat mereka berhasil? Atau kita malah iri? Kok saya nggak dapet? Kok yang menang dia? Kok saya nggak pernah dipuji? Nah, kita jangan sampai iri hati. Kita harus mengucap syukur seperti Yonatan. Dia berteman dengan Daud. Bagaimana dengan kita? Apakah yang akan kita lakukan saat kita melihat orang lain mendapatkan yang lebih daripada kita? Bisakah kita tetap bersyukur dengan keberhasilan orang lain? Apakah kita bisa tetap tersenyum saat melihat orang lain lebih sukses daripada kita? Atau malahan kita cemberut, marah, dan iri dengan mereka? Apa yang kita kerjakan? Kita harus bersyukur untuk apa yang Tuhan beri buat kita semua. Anak-anak mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat papa mama. Terima kasih Tuhan buat kesehatan. Terima kasih buat buku saya, buat baju saya, buat makanan ini. Terima kasih Tuhan. Bila kalian memiliki rasa iri, rasa marah, tidak suka saat melihat orang lain berhasil, berdoalah sama Tuhan. Minta, Tuhan, jagai hati saya. Ampuni saya iri dengan teman saya. Saya mau ikut senang dengan keberhasilan teman saya, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong saya. Amin. Ya, kita mau tetap punya hati yang bersyukur dan tidak iri kepada orang lain yang lebih berhasil daripada kita, seperti Yonatan. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk cerita Yonatan yang bisa berbesar hati melihat orang lain lebih berhasil. Tolong saya untuk bisa berbesar hati dan tidak menjadi iri hati. Ajarkan saya Tuhan untuk selalu mengucap syukur atas pemberian Tuhan dan tidak membanding-bandingkan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hari ini kita mau belajar ayat hafalan di Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh,
tetapi iri hati membusukkan tulang. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Hai adik-adik, bagi sama Koko Brian. Nah, kalian kan tadi udah dengar cerita tentang Yonatan kan yang disampaikan sama Auntie Olive ya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan juga tuh kita harus memiliki hati yang seperti Yonatan. Hati yang dimana dia bisa selalu support Daud apapun itu. Dan kita bisa lihat dari hati Yonatan juga support walaupun mungkin dia harusnya bisa mendapatkan yang lebih lagi. Nah, itu juga sangat penting untuk kita harus memiliki hati yang tulus terhadap teman-teman kita, dan kita juga harus bisa support teman-teman kita apapun itu. Nah, kan sekarang kan juga nontonnya kan cuma melewati video YouTube ini kan, tetapi tetap kalian bisa memberi persembahan melewati QR code yang di sini, atau mungkin juga BCA account yang terletak ya di sinilah intinya. Jadi kalau saat kalian mau memberi, Tuhan itu tidak melihat kuantitasnya, tapi Tuhan itu lihat hati kita. Hati kita tuh saat memberi hati yang tulus, dimana kita memberi dengan kepastian bahwa ini tuh yang terbaik kita untuk Tuhan. Pada minggu ini tuh ada yang ulang tahun loh guys. Ada Jaden dan Sophia yang ulang tahun. Happy birthday guys. Udah Koko dan Cici Keisha dan Cici Karen juga wish you guys a wonderful birthday. We hope that even walaupun kita sekarang lagi di pandemi ini, kalian bisa merayakan ulang tahun kalian dengan keluarga kalian atau mungkin dengan teman-teman kalian. Tapi ingat social distancing ya guys. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Koko juga sarankan kalian untuk setiap minggu tuh rutin ikut pelayanan gereja. Mungkin nggak harus di JB3, mungkin di gereja lain, atau mungkin cuma menonton video-video di YouTube mengenai cerita-cerita Alkitab. Itu sangat penting guys untuk mendapatkan asupan mengenai Kristus setiap minggu gitu guys. So kalau kalian tidak memiliki itu, mungkin kalian bisa saja kebiasaan untuk tidak mendapatkan asupan tersebut. Mengakhiri ini, Koko akan langsung berdoa untuk doa penutup ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih sekarang kita udah bisa melakukan virtual Sunday School ya Tuhan. Tolong berkati kita semua agar kita semua tetap bisa melakukan pandemi ini dengan baik, dan kita bisa ikuti aturan-aturan yang sudah diterapkan oleh negara ya Tuhan. Saya berharap bahwa kita semua bisa belajar sesuatu dari Yonatan, dan kita bisa melaksanakan apa yang kita belajar di hidup kita ya Tuhan. Terima kasih untuk segalanya Tuhan. Sekarang kita mau akhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Okay guys, see you guys in the next week Sunday School. Bye bye. Kuat-kuat yang